Salam damai sejahtera dan sehat selalu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya akan mengajak Bapak, Ibu mendengar kesaksian tentang Matsusita, seorang bos tapi juga pemimpin yang berani berkorban. Demikian kesaksian cerita itu. Konosuke Matsushita adalah seorang Jepang. Dia pemilik perusahaan Panasonic dan nasional yang memproduksi alat-alat elektronik. Tapi pada tahun 1929 terjadilah resesi ekonomi global bagi dunia saat itu. Saat itu banyak perusahaan, toko, dan kantor yang bangkrut dan harus tutup. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Banyak pula yang sakit, kelaparan, bahkan bunuh diri. Tiap malam, kota-kota menjadi sunyi dan gelap seperti kuburan karena tidak ada orang yang memasang listrik di rumah mereka. Semua orang ingin menghemat pengeluarannya. Bahkan untuk makan hanya sekali atau 2 kali dalam sehari. Itu pun makan bubur. Saat itu Matsushita sedang sakit. Mendengar laporan dari para manajernya tentang makin buruknya perekonomian dan sulitnya menjual produk, mereka usul pada Matsushita untuk mengurangi 60% karyawannya yang berjumlah 15.000 orang agar perusahaan tetap eksis. Tapi apa kata Matsushita? Kurangi saja produksi sampai separuh atau lebih. Tapi jangan sampai memecat satu pun karyawan. Biarkan mereka bekerja, tapi hanya setengah hari saja. Dan jangan kurangi upahnya 1 sen pun. Hanya saja semua hari libur dan hari cuti dihapus, serta tidak ada kenaikan upah untuk sementara waktu. Semua karyawan diminta untuk bekerja semaksimal mungkin dan ikut berusaha menjual semua barang-barang produksi mereka, supaya jangan ada satupun barang tertinggal di gudang. Kadang untuk membayar para karyawannya, uang pendapatan perusahaan tidak mencukupi. Dia rela mengambil dari tabungannya demi untuk karyawan dan keluarganya bisa tetap hidup tenang dan damai walau dengan pas-pasan. Ini adalah keputusan yang berani dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi. Keputusan ini tetap berlaku sampai masa resesi ekonomi global berakhir. 16 tahun kemudian, yaitu Agustus 1945, saat Jenderal MacArthur mengalahkan Jepang, dia menangkapi semua pengusaha-pengusaha Jepang untuk diadili sebagai penyumbang dana dan membuat alat-alat produksi untuk senjata perang. Matsushita ikut ditangkap dan diadili. Hukuman pasti akan menantinya. Tapi 15.000 pekerja perusahaan Matsushita mengajukan permohonan kepada MacArthur dan bersedia menjadi tanggungan atas Matsushita agar Matsushita dibebaskan. Mereka rela masuk penjara, bahkan rela mati asal Matsushita dibebaskan. Hal ini membuat Jenderal MacArthur terkejut. Dan setelah ditelusuri, akhirnya MacArthur tahu siapa dan apa peran Matsushita itu, dan mengapa ia sampai dicintai oleh banyak karyawannya. Ia seorang pahlawan kemanusiaan. Pengorbanannya begitu besar untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan dan keluarganya di saat resesi ekonomi global
pada 1929 yang lalu. Akhirnya MacArthur benar-benar melepaskan Matsushita dan membiarkan dia kembali bekerja. Matsushita berhasil mengembangkan perusahaannya sehingga termasuk perusahaan raksasa elektronik di dunia. Pada tahun 1990, Matsushita meninggal dalam usia 94 tahun. Banyak orang berduka dan kehilangan seorang sosok dan pahlawan yang begitu rupa, di mana ia berani berkorban untuk orang lain. Yang ada sekarang, banyak orang yang justru rela mengorbankan orang lain. Karena banyak orang sekarang bersemboyan demikian. Hari ini bukan apa yang akan aku makan, tapi siapa ya yang akan aku makan. Matsushita bukan hanya bos, tapi dia seorang pemimpin yang mampu menginspirasi, mendorong, dan melindungi serta menjadi berkat bagi banyak orang untuk berani melepaskan semua kebutuhannya untuk keperluan orang-orang lain. Dia mampu menghadirkan damai dan menampakkan kemurahan hati di tengah situasi yang sulit. Ingat akan khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 5 ayat 7 dan 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya pada zaman pandemi yang sulit ini, akan banyak Matsushita yang bermunculan dari anak-anak Tuhan, yang membawa kemurahan hati dan membawa damai bagi banyak orang di tengah kesulitan seperti saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah banyak orang juga boleh meniru teladan Matsushita, dan firman-Mu boleh benar-benar terwujud dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berani melakukan kehidupan seperti kehidupan Matsushita. Kami juga berdoa untuk para cleaning service, para pekerja, pengumpul sampah, dan mereka yang bekerja sebagai office boy, dan mereka-mereka yang membantu kita dalam hal kebersihan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka satu persatu dan keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Amin.